kesimpulan yang saya dapatkan adalah komunikasi yang searah itu adalah komunikasi yang tidak efektif. Ketika saya berbicara, Bu Selvi mendengarkan, tidak efektif. Begitu juga sebaliknya. Menurut saya, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi mendengarkan yang aktif. Dengan bagaimana ketika teman saya berbicara, saya akan membuat pertanyaan yang membuat si Bu Selvi tersebut akan menguraikan lagi ceritanya lebih banyak. Karena kalau saya hanya mendengarkan, ceritanya terputus Ibu, dan komunikasi yang saya dapatkan manfaatnya hanya sedikit. Jadi kalau saya mendengarkan aktif, istilahnya adalah komunikasi aktif itu, saya akan membuat pertanyaan yang terbuka sehingga Bu Selvi akan mengurai lagi dari pertanyaan saya tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada inspirasinya di belakang, gitu ya. Tadi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh ibunda kita yang ada di depan, ya saya pakai ibunda karena senior saya yang sudah hebat memberikan sebuah materi kepada kita. Tadi saya berbicara dengan teman-teman saya tanyakan dulu Pak, artinya apa? Ini satu frekuensi atau tidak? Khawatirnya saya ngomong tidak satu frekuensi. Ya. Yang saya ngomong tentang, saya tanya, sampean guru? Iya guru. Sampean guru? Iya. Takutnya begini Pak, kalau saya tanya sampean guru, enggak, saya magelang. Nanti bagian barang yang dijual. Saya tanya satunya sampean guru, enggak, saya peternak, khawatir saya. Jadi yang dibahas nanti tentang ayam, sapi, saya khawatir, enggak nyambung. Jadi yang pertama satu frekuensi. Artinya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rizky, katanya satu alam. Kalau beda alam nanti khawatir enggak nyambung. Satu alam bersama. Satu. Yang kedua, ketika kita berkomunikasi, ketika kita sudah satu frekuensi, artinya sama-sama seprofesi, itu nyambung. Dan yang kedua, ketika kita berbicara, sambil kita juga memberikan orang lain untuk memberikan pendapatnya. Kalau kita mendominasi, nantinya kita menjadi penceramah. Jadi apa artinya orator ulung nanti. Jadi kita juga akan memberikan kesempatan ketika kita berkomunikasi untuk sharing. Itu. Terus yang ketiga, profesor. Ketika kita berkomunikasi, dalam artian kita juga memberikan wawasan yang artinya dapat dijangkau oleh teman kita, sehingga mereka juga memahami. Kalau kita memberikan sebuah bahasa yang cukup tinggi, bahasanya kayak seperti Pak dosen, ya, seperti guru kita yang di depan itu yang pakai kacamata itu Istindur, ya itu dosen kita itu. Itu kalau bahasanya kita terlalu tinggi, misalnya pakai bahasa istilah yang modern seperti katanya Pak Rizik, ya, normalisasi, efisiensi, itu nggak ngerti. Jadi bahasa yang mudah dicerna oleh teman yang kita sampaikan. Ya, jadi satu yang pertama tadi seprofesi atau satu arah, artinya sama-sama satu jalur. Yang kedua lupa. Yang kedua artinya kita juga memberikan sebuah komunikasi aktif, artinya kita tidak berbicara sendiri. Terus yang ketiga, bahasa yang kita sampaikan ketika kita berkomunikasi itu tidak terlalu tinggi, artinya mampu dipahami oleh teman kita. Itu saja mungkin Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu mau mendengarkan siswa itu juga diperlihatkan. Kemudian netralkan posisi berarti jangan menuduh dulu. Wes kamu dong, kamu kayak gini terus. Nah, jangan ya. Kemudian gangguan hilangkan. Kalau Bapak Ibu lagi pegang HP, taruh HP-nya. Kalau lagi pegang laptop, singkirkan dulu laptopnya. Hilangkan gangguan. Kemudian amati isi pembicaraan. Kemudian kasih respon kayak tadi itu. Jadi bertanya lebih jelas. Maksudnya gimana sih? Kemudian jangan dipotong. Kalau ada cerita, jangan dipotong dulu sampai selesai. Baru kita ngasih respon ya. Atau kalau memang
memang dirasa butuh respon di tengah-tengah, tidak apa-apa kalau memang dirasa. Tapi kalau anaknya pasti buku cerita, selesaikan dulu. Ya, baru saat itu kita cari penjelasan yang lebih akurat, ya, yang lebih detail. Ini rumus mendengar aktif. Nanti kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, kalau ada apa-apa akan dicari sama anak-anak. Pak Adi itu kemana ya? Ani itu kemana ya? Pada ada 2 hari ya di sekolahan ini. Akan dicari besok. Bapak Ibu semuanya besok akan dicari sama anak. Kenapa pada masuk 2 hari Ibu? Kami kangen ya. Betul ya? Betul. Ini karena Bapak Ibu berarti sudah menjalin koneksi yang bagus dengan anak-anak. Ini keterampilan mendengar aktif, ya, ada 5, ada keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, dan keterampilan menyimpulkan. Jadi bertanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai segitiga restitusi, yang mana di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menanyakan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan itu salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kami akan mengangkat tentang fenomena yang sering terjadi di sekolah kita, yaitu jarang menormalisasi make up yang berlebihan. Gitu. Terjadi di sekolah panjenengan semua Nah, mungkin ini bisa dilakukan di sekolah. Oke, mulai. Saya guru, bukan saya muridnya. Oke. Nah, Ocha tahu kenapa Ocha dipanggil ke ruangan itu? Iya, Bu. Saya tidak tahu kenapa ya. Coba Ocha itu lihat penampilan Ocha dari bawah hingga atas. Kira-kira apa yang tidak sesuai dengan aturan sekolah kita? Bu, ya, saya tahu Bu, makeup saya berlebihan ya Bu. Ocha sudah tahu. Nah, setiap manusia itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Akan tapi dari kesalahan tersebut, Ocha bisa mengambil kesimpulan untuk memperbaiki diri untuk lebih baik. Iya Bu. Berarti Ocha sudah tahu kan? Iya. Saya sudah tahu. Jadi kalau sudah tahu berarti kira-kira bukan sekolah kita, kelas kita punya kesepakatan kelas. Bagaimana andai kata Ocha melakukan masalah ini, kesepakatannya bagaimana? Iya Bu, konsekuensinya adalah saya tidak akan mengulangi kembali. Jika terulang, saya siap orang tua dipanggil. Karena kesepakatan kelas kita, jika melanggar, ada sesuatu yang melanggar, wajib terima konsekuensinya. Oke, berarti sekarang Ibu kasih tisu, Ocha bersihkan sendiri. Bersedia kan Nak ya? Baik Bu. Jadi dibersihkan sendiri, konsekuensinya sudah tahu. Gak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Andai kata diulangi, siap dipanggil orang tuanya. Baik Bu, saya maaf ya Bu. Iya, gak apa-apa. Sebentar Bu, saya bersihkan dulu. Oke. Sudah Bu. Terima kasih sayang. Ternyata murid ibu lebih cantik kalau make upnya natural.
Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Boleh saya ke kelas lagi Bu? Oke, silakan, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.